Perkenalkan, kita dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang segmen, positioning, dan targeting. Perkenalkan, nama saya Vivian Nurul Syahdia dari kelas 1K, NPM saya 124020412. Perkenalkan, nama saya Aulia Agustina dengan NPM 124020413. Perkenalkan, nama saya Winira Wati, NPM saya 124020418. Perkenalkan, nama saya Merna Dewianti, NPM saya 12402019. Perkenalkan, nama saya Fauzia Salsabila, NPM saya 124020423. Perkenalkan, nama saya Angga Putri Nabila, NPM saya 124020424. Segmen pasar adalah sekumpulan atau sekelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan dan keinginan. Tugas pemasar adalah mengidentifikasi dan membidik segmen pasar tersebut. Pasar segmen memiliki manfaat lebih unggul dari pemasaran massal. Salah satunya adalah merancang sumber harga, menghantarkan, dan melepaskan produk atau jasa tersebut. Dan juga memiliki manfaat dapat menyesuaikan program, kegiatan dalam dunia pemasaran untuk mengalahkan pesaing itu sendiri. Ceruk adalah sekelompok pelanggan yang lebih sempit yang mencari bauran manfaat yang berbeda. Oleh pasar biasa, ceruk diidentifikasi menjadi satu subsegmen. Ceruk yaitu perusahaan khusus, contohnya yang menyediakan mobil di bandara untuk perjalanan wisata atau perjalanan bisnis. Sedangkan enterprise menyerang pelanggan dengan mengadakan asuransi beranggaran rendah, yaitu menyewakan mobil kepada pelanggan yang mobilnya rusak atau pelanggan yang kehilangan kendaraannya. Pemasaran lokal adalah strategi pemasaran yang menargetkan pelanggan di wilayah tertentu, seperti kota atau kode pos untuk meningkatkan kesadaran diri lalu lintas dan pejalan kaki di area tersebut. Pemasaran lokal mencerminkan tren yang sedang tumbuh. Kegiatan pemasaran berkonsentrasi untuk berada sedekat mungkin dan secara pribadi relevan mungkin dengan pelanggan tersebut. Pemasaran individual adalah strategi pemasaran yang menyesuaikan kebutuhan, pengalaman, minat, dan preferensi mereka masing-masing. Pemasaran individual dapat membantu bisnis untuk Pemasaran individual adalah strategi pemasaran yang menyesuaikan kebutuhan, pengalaman, minat, dan preferensi mereka masing-masing. Pemasaran individual dapat membantu bisnis untuk menunjukkan kepada pelanggan bahwa bisnis memahami kebutuhan dan keinginan mereka, mendorong kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan jangka panjang. Segmentasi demografis. Dalam segmentasi demografis, kita membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan variabel seperti usia, jenis kelamin, penghasilan, pendidikan, ras, kebangsaan, dan kelas sosial. Alasan variabel ini sangat terkenal di kalangan pemasar adalah karena variabel ini sangat terkait erat dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Selanjutnya ada segmentasi geografis. Segmentasi geografis adalah kegiatan membagi pasar berdasarkan berbagai unit geografis seperti negara, wilayah, kabupaten, dan kota. Perusahaan dapat menjalankan usaha dengan menyesuaikan variasi lokal berdasarkan daerah tersebut. Misalnya McD, menyesuaikan selera menurut lokasi negara yang mereka dirikan. McD di Malaysia menyediakan nasi lemak, sedangkan McD di Indonesia menyediakan nasi putih biasa. Semua perusahaan memperbolehkan manajer menyimpan produk yang sesuai dengan komunitas lokal. Segmentasi perilaku. Dalam segmentasi perilaku bagi kelompok berdasarkan perilaku, pengetahuan, penggunaan, atau respon terhadap sebuah produk. Peran keputusan kita dapat dengan mudah mengidentifikasi pembeli untuk banyak produk. Segmentasi perilaku juga dapat membantu perusahaan untuk memahami perilaku pelanggan dengan mengembangkan pendekatan yang lebih tertarget. Contohnya, toko online dapat menargetkan pelanggan berdasarkan apa yang mereka beli. Misalnya, dengan memberikan diskon kepada pelanggan yang sering membeli produk. Model Converse. Model ini mengidentifikasikan pengguna menjadi 4 kelompok berdasarkan kekuatan komitmen dari rendah sampai tinggi sebagai berikut. 1. Mudah berubah, sangat mungkin untuk beralih. Yang kedua, rendah, tidak mempunyai komitmen terhadap merek dan dapat beralih. Beberapa pengguna aktif mempertimbangkan alternatif lain. Yang ketiga, rata-rata, juga mempunyai
komitmen terhadap merek yang mereka pakai, tetapi tidak terlalu kuat. Mereka tidak suka beralih merek dalam jangka pendek. 4. Tak tergoyahkan. Mempunyai komitmen terhadap merek yang mereka gunakan saat ini. Mereka tidak suka beralih merek dalam waktu dekat. Segmentasi yang efektif. Yang pertama, terukur. Segmentasi pasar harus dapat membantu perusahaan dalam mengukur potensi pasar, daya beli konsumen, serta mengukur jumlah sumber daya. Dengan begitu, bisnis dapat memetakan target potensial untuk melakukan pemasaran. 2. Substansial, di mana substansial yaitu segmentasi tersebut harus menguntungkan untuk diberi pelayanan. Jadi, kita tidak bisa memastikan bahwa prospek tidak hanya sekedar tertarik dengan produk atau layanan bisnis kita, melainkan juga mampu membeli produk atau layanan kita, sehingga kita tidak hanya terpaku pada target pasar yang besar, namun juga perlu memastikan bahwa prospek bersedia mengeluarkan biaya untuk menggunakan produk dan layanan bisnis kita. Yang ketiga, dapat diakses, yang artinya segmentasi tersebut mudah menjangkau informasi dan mendapatkan pelayanan bisnis. Dengan begitu, kita dapat lebih mempercepat mendapatkan target pelanggan. Sebagai contoh, di satu segmentasi pelanggan, kita banyak menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi. Sedangkan di segmentasi lainnya, mendapatkan informasi melalui brosur atau iklan di koran. Dengan begitu, bisnis kita harus menyiapkan dua media untuk melakukan pemasaran. Yang keempat, dapat dibedakan, di mana segmentasi ini dapat dibedakan dengan jelas dan spesifik. Perbedaan tersebut bisa dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, profesi, dan lain-lain. Yang kelima, dapat ditindaklanjuti. Segmen ini dapat dilayani oleh agen bisnis dengan pelayanan terbaik sehingga memberikan pengalaman pelanggan yang baik. Positioning adalah tindakan untuk merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam pikiran pasar sasaran. Dengan tujuannya adalah untuk menempatkan merek dalam pikiran konsumen untuk memaksimalkan manfaat potensial bagi perusahaan tersebut. Namun, keputusan positioning memerlukan penentu kerangka referensi dengan mengidentifikasi pasar sasaran dan sifat pesaing serta asosiasi merek titik paritas dan titik perbedaan yang ideal. Untuk menentukan kerangka referensi kompetitif yang tepat, seseorang harus memahami perilaku konsumen dan pertimbangan yang digunakan konsumen dalam membentuk pilihan merek. Titik perbedaan atau point of difference adalah manfaat yang secara kuat dialokasikan oleh konsumen pada suatu merek yang dinilai dan diyakini tidak sama dengan merek lainnya, seperti Apple yang dikenal dengan desainnya, Nike dengan kinerjanya, juga Lexus yang dikenal dengan kualitas juga desain. Seperti ringkasnya, titik perbedaan adalah asosiasi unik yang dianggap oleh konsumen, namun titik paritas adalah asosiasi merek yang juga dipegang kuat dan sering dievaluasi, namun tidak mesti unik terhadap merek, tetapi mungkin di berbagai merek lainnya. Seperti halnya asosiasi titik paritas kategori, ialah asosiasi yang dipegang dan dipandang oleh konsumen terhadap penawaran produk yang sah dan kredibel dalam kategori tertentu. Namun asosiasi titik paritas kompetitif adalah asosiasi yang dirancang untuk menghilangkan titik perbedaan pada persaingan. Sekian presentasi ini kami sampaikan. Mohon maaf untuk kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.